Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dengan renungan pagi terang hidup yang Bapak Ibu bisa ikuti setiap hari mulai jam 6 pagi. Luangkan waktu Anda maksimal 10 menit saja dan Anda akan diberkati oleh firman Tuhan yang mampu membangkitkan semangat juangmu yang selalu bisa menang atas setiap masalah yang mungkin sedang Anda alami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita belajar merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu saya mengajak Anda sekalian untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur berterima kasih karena Engkau selalu memberkati kami bersama dengan seluruh keluarga kami. Teristimewa tatkala setiap pagi kami menyambut berkat-Mu yang selalu baru. Kami disadarkan Engkau adalah Tuhan yang sangat mencintai kami, karena berkat yang terindah itulah yang kami nikmati dan kami terima dari Dikau Tuhan. Dan ini membuat kami yakin Engkaulah Sang Juru Selamat bagi keluarga kami dan penebus kami, Sang Pencipta yang telah dengan kasih setia-Mu memeliharakan hidup keluarga kami. Dan Engkau juga Sang Penyembuh kami tatkala kami sakit. Engkau juga Tuhan yang telah menyembuhkan kami dan menolong kami tatkala kami harus menghadapi persoalan-persoalan berat di dalam kehidupan ini. Juga Tuhan, Engkau yang melindungi, membela kami dari semua yang jahat. Berfirmanlah Tuhan, di pagi yang istimewa ini kami telah siap mendengar akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar untuk mengetahui cara Tuhan menyatakan diri kepada Anda dan kepada saya. Seringkali para pembicara, para pendeta itu bilang, orang Kristen itu harus mengalami Tuhan. Nah, mengalami Tuhan itu adalah tatkala Tuhan menyatakan diri di dalam hidupmu lewat sebuah peristiwa yang besar, yang menegangkan, yang kemudian mengagumkan, sehingga hatimu, mulut lidah bibirmu bilang, ini Tuhan, ini karya Tuhan. Saudara, Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku, ayat 3 perhatikan saudara, akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat.
Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Saudara, inilah cara Tuhan menyatakan dirinya. Siapa aku? Akulah Tuhan. Dan supaya diketahui oleh orang-orang Mesir. Dan Tuhan punya cara yang unik. Dia yang ingin minta Musa membawa umatnya dari Mesir keluar. Bersama dengan Harun menghadap Firaun dan berkata, supaya engkau melepaskan umatku. Tetapi di sisi yang lain, Tuhan juga yang akan mengeraskan hati Firaun, sehingga Firaun akan menolak. Nah, saudara, maksudnya apa? Maksudnya supaya ketika terjadi penolakan, Tuhan berkesempatan, punya alasan menghukum Mesir dengan mengacungkan tangannya, menimpakan tulah dengan mukjizat-mukjizat lain yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya di negeri manapun, supaya orang Mesir akhirnya takut, takjub. Ini karena Tuhan. Nah, disitulah Tuhan ingin menyatakan diri baik kepada Firaun, juga kepada Musa, Harun, dan umatnya Israel. Nah, saudara, inilah yang sebetulnya disebut orang Kristen harus mengalami Tuhan, yaitu menyaksikan kedahsyatan kuasa Allah di dalam hidupnya lewat peristiwa yang jarang terjadi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi pula di dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan menyatakan diri di dalam kehidupanmu, kehidupan saya, lewat peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi, yang menegangkan, yang mengagumkan, yang pada akhirnya kita itu berkesimpulan dan lewat hati kita meluap kata-kata pengakuan, ini adalah Tuhan. Karena jika bukan Tuhan, mungkin Anda dan saya sedang berkata, aku tidak mungkin bisa melewati masa yang sukar ini. Aku tidak mungkin bisa lolos dari musibah ini. Aku tidak mungkin bisa selamat dari peristiwa ini. Itu karena Tuhan. Nah, saudara, itulah cara Tuhan. Dia menyatakan diri kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, demi pengalaman-pengalaman yang spektakuler yang sudah pernah Anda alami, apa yang Anda mau buat sekarang kepada Tuhanmu? Tidakkah kita sebagai orang yang pernah ditolong oleh Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang menakjubkan, boleh menjadi anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, hidup taat, hidup takut, hidup menghormati kepada Tuhannya. Dan lewat pengalaman-pengalaman yang penuh dengan penyertaan Tuhan itu, kita boleh juga dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang tidak pernah takut menghadapi persoalan hidup. Orang yang beriman akan semakin punya keyakinan, ketika Tuhan menyertai aku akan senantiasa diberkati dengan keselamatan. Sehingga menghadapi persoalan hidup, orang yang beriman nyaris tanpa ada rasa takut. Saudara, saatnya engkau akan berangkat menuju ke tempat pekerjaanmu. Pergilah untuk bekerja dan beraktivitas. Yesus Tuhan kita telah melindungi keluar masuk pintu rumahmu dan telah mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu, membawa engkau dengan selamat ke tempat tujuan dan membawa engkau pulang, tiba di tengah-tengah para kekasihmu kembali dengan sehat dan selamat. Dan kau akan membawa hasil dari Tuhan, berkelimpahan untuk hidup keluargamu, serta damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah di dalam hidupmu bersama dengan keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Terima kasih
sebab hari ini amin Tuhan